Indonesia, selamat berjumpa kembali dalam EQ Inspiration with Anthony Dio Martin. Saya Nadia Arduinata dan bersama Pak Anthony Dio Martin kita akan belajar terus bagaimana meningkatkan kecerdasan emosi kita. Pemirsa, orang bijak bilang pemimpin yang efektif bukanlah ditentukan oleh berapa banyak dia punya anak buah, tapi justru berapa banyak dia bisa menghasilkan para pemimpin-pemimpin baru. Nah, ini sebuah tantangan. Untuk itu dalam perjumpaan kita dengan Pak Anthony Dio Martin, kita akan bicara seputar masalah itu ya, seputar bagaimana menghasilkan pemimpin baru dengan cara memperlakukan dia sebagai coach. Jadi Anda adalah pemimpin sebagai coachnya. Pak Anthony, apa kabar? Baik, salam antusias Mbak Nadia. Salam antusias. Ini saya tertarik jadi ngomong sendiri karena menjadi bagi para pemimpin untuk menjadi coach, kita nggak boleh menggunakan kata-kata pakai kosakata sulit lah ya. Tapi ini adalah sebuah challenge betul. Karena semua orang butuh latihan juga untuk menjadi orang yang pendengar yang baik lah seperti itu. Betul. Nah sebetulnya Pak Anthony mungkin di awal bisa menjelaskan kepada kita dulu ya pemirsa ya tentang apa itu yang dimaksud dengan coach, coaching, jadi pemimpin mengcoach si karyawannya. Ya, sebenarnya konteksnya bukan cuma karyawan saja sebenarnya. Everybody need coach sebenarnya. Semua orang butuh coach. Bahkan seorang Tiger Woods sekalipun yang sudah begitu profesional, yang begitu luar biasa, seorang David Beckham butuh seorang coach. Persis. Karena alasannya sederhana bahwa setiap orang itu punya yang disebut dengan stokoma. Stokoma itu istilah kita untuk mengatakan daerah butanya kita gitu. Bahwa ada wilayah-wilayah tertentu yang orang lain melihat, kita nggak melihat. Bahwa orang lain bisa melihat bahwa sisi itu butuh diimprove, tapi kita melihat bahwa tidak melihat bahwa sisi ini adalah sisi yang perlu kita improve. Nah, itu sebabnya kita butuh orang lain. Orang lain itu tentunya seseorang yang mengerti tentang apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, sehingga kita bisa menuntun kita menjadi lebih baik. Sebenarnya kalau kita bicara tentang coach, ada dua tujuan yang paling utama sebenarnya. Membuat sesuatu yang belum bagus menjadi bagus, atau sesuatu yang sudah bagus bisa diimprove menjadi lebih luar biasa lagi. Sebenarnya kan inti di coach adalah seperti itu sebenarnya. Nah, ini menarik tadi saya menggaris bawahi kalimat tentang kita butuh orang yang memberitahukan kita karena semua diri kita ya pemirsa punya stokoma itu tadi. Kita buta dalam hal itu. Nah, hati-hati mencari orang yang akan memberitahukan kita itu. Betul. Nah, para pemimpin diharapkan bisa mencari tahu. Betul. Maksud saya di dalam dunia manapun ya, pelatihnya Tiger Woods, Beckham, ataupun kita orang-orang bisnis misalnya ya, perlu coach itu yang mengerti tahu itu. Gimana caranya untuk mengetahui bahwa ini orang yang tepat untuk menjadi coach saya? Ya, tentunya salah satunya adalah orang tersebut harus punya personal mastery. Artinya pertama-tama yang kita sebut sebagai orang yang layak menjadi coach tentunya adalah haruslah orang yang mengerti tentang bidang itu. Ya, kita tidak akan di coach sama orang yang tidak menjadi lebih baik daripada diri kita. Artinya orang yang bisa melihat juga kekurangan-kekurangan kita sehingga bisa diimprove. Nah, terutama di dalam konteks kali ini, kalau kita berbicara dari sisi karyawan, kalau dia seorang bos, tentunya harusnya berarti karir dia sudah jauh lebih baik di atas dari karyawan yang di coach, sehingga dia tahu sebelum apa saja yang kurang supaya si karyawan tersebut bisa menjadi lebih baik, memperbaiki kekurangannya atau menjadi jauh lebih baik. Nah, itu sebabnya dan ini menjadi sebuah masalah yang besar di dalam perusahaan. Karena banyak pemimpin hanya sekedar menduduki posisi tapi tidak mengerti perannya bahwa dia harus mengcoach anak buahnya. Beda antara ada coaching sama counseling tuh di mana nih? Mungkin pemirsa kita sudah familiar dengan kata-kata ini. Mungkin Pak Anthony bisa meremind lagi kita ya. Biasanya kedua kalimat ini seringkali dipadukan ya, coaching and counseling, karena seringkali nggak terpisahkan sebenarnya. Dulu paradigma dulu masih seringkali memisahkan bahwa coach itu banyak berkaitan dengan skill, keterampilan, kompetensi, sementara counseling lebih banyak berhubungan dengan masalah-masalah psikologis. Iya, sifatnya interpersonal atau psikologis. Tapi pada dasarnya kalau kita bicara dalam konteks bisnis terutama khususnya, apalagi kalau kita bicara mengenai dalam lingkungan pekerjaan, seringkali keduanya nggak bisa dipisahkan gitu. Karena
skill seringkali berhubungan juga dengan masalah psikologis, atau masalah psikologis juga nggak bisa dilepaskan dari tempat konteks kerja. Sehingga kalau kita mengatakan coach, sebenarnya dengan sendirinya inherent gitu sudah terkandung masalah mengenai konseling itu juga. Ya, karena seorang coach juga tentunya harus peduli apa sebenarnya kendala-kendala psikologis nggak, kenapa dia nggak perform sebuah pekerjaan. Mestinya seorang coach yang baik bisa memahami konteks psikologis itu. Jadi menurut saya yang disebut dengan coach itu sendiri, di dalamnya sendiri sebenarnya sudah terkandung unsur konseling itu. Iya. Idealnya setiap organisasi atau perusahaan-perusahaan bisnis itu memiliki punya ini divisi khusus, atau bisa siapapun yang sudah level punya anak buah? No. Saya merasa bahwa justru ini harus dimasukkan kepada setiap pemimpin. Ini jiwa yang mesti ditanamkan kepada setiap pemimpin. Pada saat ketika seseorang naik menjadi seorang pemimpin, mau level apapun, ketika dia punya anak buah, spirit untuk melakukan coach itu sudah harus punya gitu. Karena masalahnya adalah yaitu orang naik menjadi posisi hanya kebetulan karena kerjanya bagus dan memimpin anak buah, tapi seringkali nggak diperlengkapi dengan skill kemampuan untuk membimbing anak buahnya. Ini menarik. Lalu bagaimana si pemimpin itu tadi yang harus punya bekal itu sebelum memimpin, harusnya sudah memiliki kemampuan untuk coaching, counseling ini? Apakah ada kriteria tertentu yang harus dia ikut pelatihan tertentu? Misalnya kita akan lanjutkan nanti, Pak Anthony. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Pak Anthony Dio Martin akan kembali melanjutkan perbincangan kita dengan topik How to Coach Your Employee. Dan kalau ada pertanyaan atau Anda ingin sharing tentang masalah yang sedang kita bahas ini, silakan Anda kirim SMS ke nomor 0896 kali 788. Ada hadiah nih untuk Anda dari Pak Anthony. Ini ada CD audio transformasi personal, Management Entrepreneurship, Becoming a Star Employee. Ya, ini free untuk Anda yang mengirimkan SMS ke nomor yang ada di layar. Ya, Anda bisa menyampaikan pertanyaan atau juga mungkin sharing langsung, dan mendapatkan ini nanti akan dipilih oleh Pak Anthony Dio Martin. Oke, kita lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Siapapun Anda ingin sukses? Salam fantastik untuk Anda semua. Saksikan Executive Coaching bersama Action Coach hanya di QTV. Halo pemirsa, kita lanjutkan kembali EQ Inspiration with Anthony Dio Martin. Pak Anthony, ini menarik. Pemirsa, kita sedang membahas tadi tentang how to coach your employee. Nah sekarang, tadi kan kalau idealnya setiap pemimpin atau calon pemimpin yang menempati posisi-posisi sebagai pimpinan dan punya anak buah banyak, kayak punya employee banyak, dia sudah punya kemampuan untuk meng-coach tadi. Nah, ruang lingkup atau fokus coaching itu sendiri di mana itu sebenarnya, Pak Anthony? Very nice question. Di dalam pelatihan, di dalam seminar, atau di dalam fokus pembelajaran utama dari coach ini, yang merupakan kurikulum secara internasional maupun kurikulum yang diajarkan di lembaga-lembaga kita, adalah 3 hal. Bahwa untuk melakukan coaching butuh pemahaman 3 hal, dan itu yang mesti dipahami supaya kita bisa melakukan coach dengan baik, dan seorang pemimpin bisa meng-coach anak buahnya dengan baik. Satu adalah understanding your job. Bahwa seorang pemimpin harus mengerti pekerjaannya. Banyak pemimpin diragukan kemampuan coachnya karena dia nggak mengerti sama sekali mengenai bidang itu, karena dia nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Maksudnya bidang ruang lingkup, bidang pekerjaan dia nggak harus ngerti sampai detail, tapi dia harus bisa memberikan arahan. Makanya itu sebabnya dia harus understanding the job, pekerjaan itu. Karena kalau nggak, buat apa coach? Anak buahnya akan merasa, saya lebih mengerti kok dari Anda mengenai bidang pekerjaan ini, cuman saya nggak beruntung aja, kebetulan saya nggak capai target, atau misalnya apapun situasinya. So yang pertama-tama adalah understanding your job, understanding the job, mengerti mengenai pekerjaan itu. Bahwa seorang coach yang baik harus mengerti tentang hal itu. Nah, understanding yang kedua adalah yang disebut dengan understanding your people.
dalam konteks psikologi itu banyak sekali tools dan sebagainya yang bisa dipakai untuk memahami tentang orang ini. Ya, ada bisa menggunakan berbagai assessment, bisa menggunakan berbagai alat-alat psikologi. Karena dalam beberapa kasus, contohnya, kadang-kadang yang sering kali muncul adalah orang tidak mengerti anak buahnya, sehingga menuntut anak buahnya sesuai dengan tipenya, sesuai dengan gayanya. Misalnya contoh, kalau dia berhubungan dengan customer misalnya, dia senang lebih basa-basi dulu, dan ketika dia melihat anak buahnya, kamu kok nggak pakai basa-basi sih gitu. Nah, mungkin memang ada gaya personality yang memang berbeda. So, pertanyaan pertama-tama adalah apakah dia merasa nyaman nggak? Apakah hasilnya sampai di sana atau tidak? Nah, kadang-kadang yang seringkali terjadi adalah coach dilakukan secara keliru karena tidak memahami bahwa memang ada perbedaan cara antara kita sebagai seorang pribadi dengan cara anak buah kita sebagai seorang pribadi yang lain. Yang kita lihat kan sebenarnya risetnya seperti apa. Maka butuh yang kedua yang disebut dengan pemahaman terhadap orangnya, understanding your people. Dan yang ketiga adalah tentunya understanding the process, how to-nya. Bagaimana caranya melakukan proses coaching konseling itu sendiri. Jadi ketika bertemu dengan karyawan, kalau dia punya masalah, apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti digali, fokusnya di mana, stepnya bagaimana, supaya efektif. Karena waktu kita sebagai pemimpin kan juga nggak terlalu banyak. Kita nggak bisa mengatakan bahwa kita punya begitu banyak sederetan waktu untuk melakukannya. In fact, bahkan dan kenyataannya Mbak Nadia, bahwa yang salah satu alasan pertama kenapa banyak tidak melakukan coaching, sebenarnya alasan menurut statistik adalah tidak punya waktu, tidak punya waktu untuk melakukannya. Nah, jadi understanding proses ini penting. Yang ketiga, selain understanding job, understanding people, understanding proses ini how to-nya. Gimana sih langkah demi langkahnya sampai akhirnya masalah bisa diselesaikan, problem bisa tergali, follow up-nya, orang mau berkembang, orang tahu apa yang harus dilakukan. Jadi semua ini understanding tiga hal itu tadi, semua nggak penting semua ya? Karena gini, misalnya di proses ya Pak, di proses ini kan tadi nggak rata-rata ya pemirsa katanya menurut statistik orang tidak melakukan ini karena memakan waktu. Betul. Nah, sebetulnya kalau sudah mengetahui proses dengan benar, sebetulnya waktunya tidak memakan waktu lama ya Pak. Karena dia fokus pada apa sih kata-kata kunci yang harus dilakukan sebenarnya. Nah, banyak pemimpin melakukan coaching dan counseling karena apa? Trial and error. Jadi dikasih tahu sama perusahaan, bahkan beberapa perusahaan yang sekarang ini itu masuk dalam sebagai salah satu key point yang dihitung. Artinya dievaluasi dan appraisal setahun berapa kali dia melakukan coaching counseling dan sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah, perusahaan meminta mereka melakukan coaching counseling, tapi apakah perusahaan mengequip mereka, memperlengkapi mereka dengan bagaimana cara untuk melakukan coaching counseling itu? Nah, seringkali perusahaan melupakan tentang tanggung jawab bagian itu. Menarik. Understanding your people itu ini kalau lebih diperjelas lagi Pak, untuk memberikan gambaran misalnya tentang gaya, terus apa lagi? Tipe-tipe ilmu manusia ilmu tentang manusia. Ilmu tentang manusia. Artinya kita memahami dia secara psikologis, bahwa orang ini bisa jadi dia tidak perform pekerjaannya karena memang stylenya nggak cocok untuk pekerjaan itu. Ada pelajarannya sendiri kalau nggak salah, tipe dominan, apa influence, ada macam-macam tipe ya. Di tempat pelatihan kita, di seminar, di dalam workshop yang kita berikan, kita menggunakan tools yaitu MBTI. Mungkin di lain kesempatan kita akan mengupas MBTI tentang Myers-Briggs Type Indicator ini. Ini juga adalah salah satu tools yang sangat bagus untuk mengakses orang ya. Ini tipenya mana ya? Betul. Jadi para pemimpin diajari bagaimana mengenali karakter dirinya dan karakter anak buahnya, dan setelah itu dia bisa menyesuaikan. Permasalahan ini terjadi, ada nggak kaitannya dengan tipologinya dia? Karena kadang-kadang ada pekerjaan yang berhubungan dengan tipologi seseorang. Dia nggak perform karena memang tipologinya nggak cocok. Bukan berarti orang ini langsung harus dikeluarkan atau dipecat, tapi bagaimana kita membentuk dia. Nah, ini yang seorang pemimpin mesti paham. Ada pelatihannya sendiri. Dan HR Excellency dalam hal ini memprovide itu. Di dalam di dalam program coaching counseling yang diadakan oleh HR Excellency, kita berfokus kepada tiga bidang. Memahami tentang pekerjaan, job,
Bahkan kita memperkenalkan satu tools dari Amerika, Robert Ive dan Peter Mager, yaitu yang disebut dengan performance analysis system untuk memahami pekerjaan anak buah. Jadi ada semacam checklist, mirip seperti checklist seperti kalau kita mau membawa mobil kita ke bengkel ketika rusak dan sebagainya, ada checklist. Nah, quality control. Betul. Jadi seorang pemimpin harus mengerti di mana bagian-bagian tertentu itu yang ada perlu toolsnya checklist. sendiri. Iya. Higher Excellency provide ini. Iya. Dan bahkan kita juga mengajarkan tools excellency interaction management process, bagaimana caranya, proses langkah-langkahnya. Jadi tiga-tiganya kita memperlengkapi para peserta kita supaya menjadi leaders yang lebih baik dengan tools-tools, metode yang sangat jelas. Nah itu dari mana itu Pak? Basic apa, standar internasional atau umum dipakai juga? Tidak umum dipakai karena tidak banyak perusahaan yang mengerti tentang beberapa tools ini. Ya, tetapi kita mencoba untuk memberikan sesuatu hand-on karena gini, persoalan yang seringkali terjadi dengan program coaching counseling adalah banyak yang bersifat generik. Kalau misalnya diajarkan bahwa para manajer harus belajar untuk berempati, mendengarkan, semua juga tahu bahwa mereka harus mendengarkan. Mereka harus memahami, mengangguk-ngangguk, semua juga tahu. Tapi apa langkah-langkah, apa tools dong yang bisa mereka bawa pulang yang betul-betul mereka perlengkapi. Nah, kita mencoba untuk memberikan tools yang bukan cuma sekedar hanya yang sifatnya umum, generik, tapi sesuatu yang ini sesuatu tools yang bisa saya pakai langsung dengan anak buah saya. Lebih nancep gitu ya ke mereka. Itu yang kita fokuskan dengan tiga pemahaman ini. Kita lanjutkan ini saat lagi Pak Antoni. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Sekali lagi kami mengundang Anda untuk mengirimkan pertanyaan melalui SMS ya 0896 kali 788 dengan format seperti yang ada di layar, dan ada 3 orang pengirim SMS yang beruntung nanti akan dipilih untuk mendapatkan CD audio transformasi personal management intrapreneurship dari Pak Antoni Dio Martin. Kita kembali sesaat lagi. Sebuah program yang akan mengajak kita untuk membahas persoalan bangsa dan negara, mencari solusi terbaik yang mengutamakan kepentingan rakyat. Saksikan terus Sugeng Sareri Forum hanya di QTV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami EQ Inspiration with Antoni Dio Martin. Kita lanjutkan kembali. Pak Antoni bersama kita. Pak Antoni ini adalah EQ trainer di Indonesia, dan termasuk yang the best EQ trainer in Indonesia, ada yang mengklaim seperti itu. Kemudian juga Pak Antoni penulis buku dan juga speaker, trainer, dan tadi punya HR Excellency juga yang memprovide service atau jasa untuk Anda yang memerlukannya. Ini dalam bidang emotional quotient, bisnis, dan juga ini life and business kelihatannya Pak. And leadership. Karena itu ilmu tentang manusia ya, bagaimana bawakan. Kita lanjutkan kembali pemirsa. Ini tentang how to coach your employee. Tadi menarik sekali Pak Antoni di segmen sebelumnya Anda mengatakan tentang ada 3 fokus utama coaching ya, understanding your job, understanding your people, dan understanding your process. Nah, itu kalau 3 hal itu belum dikuasai, ibaratnya sudah. Tapi sebelum itu Pak Antoni juga bilang untuk menjadi coach kriterianya adalah harus mastery yourself. Ada 3 sebenarnya. Ada 3. Saya ingin menegaskan juga kepada para leader gitu tentunya bahwa ada 3 hal penting yang dibutuhkan seorang coach untuk bisa melakukan seorang coach dengan. Satu adalah filosofi dia. Filosofi dan arti bagaimana dia melihat seorang bawahannya. Banyak pemimpin yang merasa ter-challenge, banyak pemimpin yang merasa takut bahwa kalau dia menciptakan lebih banyak pemimpin, dia akan tersaingi dan sebagainya. Jadi filosofinya sendiri, bahwa filosofi yang pertama-tama adalah filosofi kita seorang pemimpin adalah justru ketika saya bisa meng-coach anak buah saya lebih baik, saya bisa bergerak ke dalam posisi, bergerak ke dalam pekerjaan yang lebih strategis lagi. Ini filosofi hidup nih ya. Betul. Karena banyak
banyak coach yang merasa tidak aman untuk melakukannya. Terancam justru Betul. kalau meng-coach. Jangan-jangan saya sedang membesarkan anak macan nih. Persis. Ketika dia sudah besar malah saya diterkam. Nah, itu banyak pemikiran menurut saya racun yang menghinggapi para pemimpin kita, sehingga mereka kalau di pekerjaan di dalam konteks bisnis, kadang-kadang kita melihat bahwa mereka spend sedikit waktu sekali untuk hal seperti itu. Jadi filosofi merasa perlu untuk mengembangkan anak buah itu sama sekali nggak terpikirkan. Nggak ada. Ya. Oke. Dan ujung-ujungnya apa yang terjadi adalah yaitu pekerjaan juga akhirnya kembali kepada dia lagi. Saya pernah mengalami mengalami kasus di mana akhirnya sebuah pekerjaan menjadi stuck gara-gara si atasan ini nggak pernah mengembangkan anak buahnya, sehingga semua pekerjaan kembali lagi kepada si atasan, balik lagi kepada atasan, menunggu dia untuk mengambil keputusan. Karena anak buah nggak pernah di-coach, nggak pernah dikembangkan. Tapi apakah itu ancaman sebetulnya kalau misalnya anak buahnya berhasil di-coach dan ada pemimpin-pemimpin baru dilahirkan? Bagaimana kita setelah kita bisa mengembangkan anak buah kita, kita naik kelas ke kelas yang lebih tinggi atau level yang lebih tinggi. Nah, ini cara pandang, mindset nih berarti ya. Jadi persoalan terbesar kenapa tidak terjadi coach adalah karena insecure. Yes. Kalau pengetahuan saya cuma 10, saya berikan 10, habislah saya. Jadi makanya tantangan kita adalah untuk menjadi 15 supaya kita bergerak ke angka 20. Jadi ini betul-betul sebuah tantangan yang luar biasa untuk para leaders kita sebenarnya. Pak Antoni melihat dalam pengalaman selama ini, apa istilahnya tuh, jarangnya orang yang mungkin misalnya merasa butuh bahwa pemimpin itu harus bisa meng-coach itu, antara lain sebabnya oleh itu. Iya, karena tidak secure. Karena tidak merasa aman untuk melakukannya. Dan terutama insecure dalam arti tidak merasa aman karena akan tersaingi, atau insecure dalam arti kalau pengetahuan saya cuman segitu-gitu saja, saya susah untuk memberikannya. Karena kalau saya memberikannya, habislah saya. Jadi sebenarnya ini jadi pertanyaan, para pemimpin yang tidak bisa meng-coach, sebenarnya mereka dipertanyakan kemampuannya. Ada yang filosofi yang lain, apa istilahnya yang personal mastery itu loh. Yang kedua, ya tadi kan soal insecure, ya. Jadi filosofi yang kedua adalah soal kita juga harus trust, ya. Banyak pemimpin tidak melakukan coach juga karena nggak trust, nggak percaya. Percuma lah saya mengembangkan dia, nanti orangnya juga akan seperti itu lagi. Percuma, saya udah tahu orangnya bakal seperti itu. Jadi seolah-olah udah di label. Nah, itu juga akan membuat seorang pemimpin akhirnya nggak mengembangkan. Jadi ini masalah trust, tidak percaya sama yang di coach gitu. Nggak percaya dengan yang di coach, terutama dalam konteks bisnis. Nggak bakal berkembang gitu ya. Terutama dalam konteks bisnis. Jadi wasting time menurut mereka. Exactly. Makanya alasannya, daripada saya meluangkan waktu, mendingan saya ngurusin bisnis saya daripada mengurusin anak buah saya, belum tentu hasilnya ada atau tidak. Yes. Dan alasan ketiga adalah sederhana, bahwa kita juga harus punya, untuk bisa jadi coach yang baik harus punya personal mastery. Artinya kita, yaitu tadi understanding job, berarti kita harus memahami, mengembangkan diri sendiri. Iya, kita harus kuasai. Susah untuk bisa mengembangkan anak buah, misalnya di sales, kita sendiri nggak pernah berkecimpung di dalam bidang sales. Makanya saya senang, termasuk logika kayak di multi level marketing, saya pikir sangat bagus. Dan mereka untuk bisa mengembangkan downline-nya, mereka harus betul-betul upline-nya dan mengerti tentang bisnisnya. Yes, luar biasa ini. Nah, dalam hal ini HR Excellency ke perusahaan-perusahaan istilahnya mengedukasi juga ya Pak? Kita di Indonesia, Mbak Nadia, sudah hampir 5 tahun kita mengembangkan satu program, yaitu Coaching Counseling Excellency for Leaders. Yang fokus kepada untuk memahami 3 hal, yaitu bagaimana mengajar para leader supaya ketika dia sampai menjadi posisi leader, understanding your job dengan memberikan kepada mereka tools dari Robert Pipe dan Peter Byger dari Amerika. Kemudian kita mengajarkan understanding your people dengan menggunakan alat yang namanya MBTI, dan understanding your process, langkah-langkah how to-nya, karena banyak pemimpin nggak tahu caranya, stepnya bagaimana melakukan coaching counseling. Maka kita mengembangkan excellency interaction management proses, bagaimana langkah demi langkah untuk melakukannya. Dan satu hal tujuan dari coaching, bila pemimpin bisa meng-coach karyawannya, itu sebetulnya keuntungan bagi organisasi itu. Betul. Katanya pemimpin yang baik itu adalah harus lebih mementingkan organisasi daripada dirinya, gitu. Betul. Kan ya. Artinya dia bisa melihat dalam skala panjang. Sebenarnya ujung-ujungnya dengan mengembangkan anak buah,
saya sering kali mengatakan di dalam workshop dan seminar saya bahwa dengan help your employee, you actually help yourself. Yes. Anda membantu anak buah, sebenarnya Anda juga membantu diri Anda untuk bergerak lebih strategis ke dalam sesuatu yang lebih tinggi lagi sebenarnya. Mungkin terakhir nih Pak Antoni ya. Jadi dalam proses coaching tadi ya, misalnya pemirsa kita sudah sepakat bahwa coaching ini perlu kita lakukan, manfaatnya pasti akan lebih banyak buat organisasi yang kita pimpin ya, atau departemen di mana kita pimpin itu. Kapan proses coaching itu kita rasa harus dimulai dan kapan harus berhenti? Mungkin singkat saja Pak Antoni. Ya, 5 hal sebenarnya. Pertama-tama kalau kita tanya dulu kepada si karyawan, ya, dia merasa nyaman nggak dengan pekerjaan itu? 2, ada nggak tantangan-tantangan yang dihadapi? 3, bagaimana skill dan kemampuan dia selama ini? Yang keempat, kita tanyakan juga kepada situasi-situasi bagaimana waktu waktu dia yang kita spend. berikan. Kalau kita udah spend cukup lama dengan si karyawan tersebut dan ternyata tidak bisa berkembang, berarti itu jadi tanda. Dan terakhir, sense kita sendiri dengan orang tersebut, itu gimana gitu. Mungkin lain waktu kita harus membahas ini setelah lebih rinci, karena saya rasa kok sangat penting sekali ya pemirsa tentang kapan kita mengetahui bahwa inilah saatnya yang paling tepat untuk meng-coach karyawan kita atau our employee. Pak Antoni, terima kasih banyak sharing hari ini. Sama-sama. Sangat menginspirasi sekali. Kita akan ketemu lagi Pak Antoni di episode mendatang. Tentu saja dengan episode yang menarik lagi, yang lebih menarik lagi pemirsa. Sampai di sini untuk perjumpaan kita kali ini. Sekali lagi bagi Anda pengirim SMS ke nomor 0896 kali 788 dengan format seperti yang ada di layar, Anda punya kesempatan untuk mendapatkan CD Pak Antoni Dio Martin, Management Entrepreneurship Becoming a Star Employee. Saya Nadia Ardiwinata, dan personal mastery, jangan lupa develop yourself so you can develop others. Sampai jumpa dan salam antusias.